Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Boy Paskan Channel yang kali ini membahas tentang bagaimana sebenarnya aturan adat yang seringkali jadi perdebatan, baik di medsos ataupun secara langsung dengan di tengah masyarakat tentang pembagian harato pusako dan tanah ulayat di Minangkabau. Tak bisa dipungkiri, bahkan saya sendiri sering dapat sindiran dari kawan-kawan non-Minang yang mengatakan, adat istiadat Minang itu aneh. Katanya adat bersyandi syarak, syarak bersyandi kitabullah, tapi harta warisan malah jatuh ke tangan pihak perempuan. Sedangkan agama Islam mengatakan harta warisan itu berhak laki-laki lebih banyak dapat dari pihak perempuan. Pernyataan di atas tentu saja datang dari orang-orang non-Minang yang tak paham apa itu pusako rendah dan apa itu pusako tinggi. Bahkan tak bisa dipungkiri juga banyak generasi muda Minang yang tak paham tentang apa sebenarnya harta pusako tinggi dan pusako rendah. Tak ada yang salah dengan aturan adat istiadat Minangkabau. Niniak moyang Minangkabau tempo dulu memikirkan sanak kemenakan perempuannya agar tak susah hidup di kemudian hari. Maka dibuatlah sebuah aturan warisan pusako tinggi atau tanah ulayat, untuk sanak kemenakan perempuan nanti juga dihibahkan untuk anak perempuannya, begitulah seterusnya. Tanah ulayat atau pusako tinggi bukanlah tanah hak milik, tapi hanya hak pakai turun-temurun, bukan untuk diperjualbelikan jika masih ada keturunan perempuan. Sedangkan pusako rendah adalah harta pencarian ayah yang kemudian diturunkan pada anak-anaknya, dan anak laki-laki lebih banyak mendapatkan ketimbang perempuan seperti yang diajarkan agama Islam. Disinilah yang jarang diketahui dan pahami oleh orang non-Minang dan bahkan sering jadi perdebatan yang ujungnya malahan seolah memandang orang Minang tak paham betul ajaran Islam tentang pembagian harato warisan. Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang pembagian harato pusako di Minangkabau. Kamu merantau ke Pekanbaru, Riau, dari bumi Minangkabau. Ya, selepas itu kamu berusaha mencari rezeki, dapat rumah, dapat kereta, dapat tanah. Ya, bila kamu mati, janganlah kuat-kuat sebut mati. Okey, bila kamu mati, bila kamu mati, yang dapat harta kamu anak perempuan sajakah atau anak lelaki? Anak lelaki aku dapat 2 kali bahagian anak perempuan. Oh, kalau begitu kamu Islam. Siapa kata aku tak Islam? Lalu yang menyebut anak perempuan saja yang dapat tu mana? Itu harato tinggi namanya. Harato tinggi itu harato nenek mama yang perempuan. Ibu saya ada harato tinggi, tanah kebun padi. Nanti bila dia meninggal, itu dibagikan pada anak perempuan. Nanti bila meninggal anak perempuan, turun kepada cucu perempuan. Itu semacam harta wasiat. Dia tiada hak milik, hanya hak pakai sahaja. La yurasu, tidak diwariskan. Wala yuba'u, tidak dijual. Wala yuhabu, tidak dihebahkan. Gunanya untuk apa? Menjaga anak perempuan Minangkabau supaya jangan sampai dia susah. Saya bukan nak bezakan dengan suku-suku lain, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Cubalah tengok perempuan-perempuan Minangkabau, ada tak dia susah mencari nafkah rezeki sampai pergi merantau jauh? Walaupun ada tapi tak banyak. Sebab apa? Sebab dia di kampung halaman menikah dia dengan lelaki. Kebetulan lelaki ni tak pula baik, nama Fir'aun. Tak ada bagi nafkah. Di mana dia nak minta? Kalau suku lain dia minta pada saudara dia. Ada saudara lelaki dia. Saudara lelaki baik, bini tak baik. Tapi insya-Allah orang ini tidak akan kelaparan. Kenapa? Ada harato tinggi tadi yang diwarisi dari nenek turun ke anak, turun ke cucu. Itu semacam wakaf keluarga. Itu bukan saya yang bercakap bentuk itu. Buya Hamka pun ada membahaskan tentang harato tinggi ini. Jadi bila ada orang nanti berkata orang Minangkabau itu semua hartanya untuk perempuan, maka kita jelaskan dengan baik, engkau tak faham. Bila dia meninggal, anak lelaki tepat dapat 2 kali bagian, tetap pakai hukum waris. Apa kata pepatah Minangkabau? Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat ini bersandi syarak. Mana yang tak sesuai syarak, dia akan campakkan. Kalau mahulah menghitung berapa ulama Minangkabau yang masyhur, mereka bukan level kampung sahaja. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916.
tulis dengan baik. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, 9 huruf. Saya masa tengok apalah cara baca ni, alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, rupanya lama saya baca Al Minkabawi, Minangkabau.